Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya itu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur pemeliharaan Tuhan sepanjang malam. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan menuntun, membimbing kami, supaya kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu, dan diberi kekuatan untuk melakukannya sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari Ester pasal 1 ayat 10 sampai 11. Ester pasal 1 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Pada hari yang ketujuh, ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitalah baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abagta, Setar, dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasweros, supaya mereka membawa Wasti, sang ratu, dengan memakai mahkota kerajaan, menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Tema renungan kita hari ini adalah bahaya mabuk-mabukan. Dalam budaya Persia kuno, pesta minum-minuman keras bukan hanya sekedar hiburan, melainkan juga merupakan bentuk ekspresi kekuasaan dan kemewahan. Pesta seperti ini seringkali digunakan oleh para raja untuk menunjukkan kekayaan, kejayaan, dan kemuliaan kerajaan mereka kepada rakyat serta para pejabat tinggi. Budaya Persia kuno masih mempengaruhi kondisi kita saat ini. Banyak orang menganggap minum-minum dan mabuk-mabuk itu menyenangkan. Padahal kalau dipikir baik-baik, itu bohong besar. Apanya yang menyenangkan ketika pengemudi yang mabuk menabrak orang sampai tewas di jalanan? Banyak orang membuat keputusan bodoh saat mabuk, dan akibat buruknya harus mereka tanggung seumur hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah percaya bahwa mabuk-mabukan itu enak. Ahasweros adalah contoh nyata bahwa minuman akan menimbulkan perbuatan dosa. Di ayat sebelumnya, Raja Ahasweros menggelar pesta besar untuk memamerkan kemewahan kerajaannya. Namun bagi sang raja hal itu belum cukup. Dia hendak memamerkan juga istrinya yang cantik, yaitu Ratu Wasti. Keinginan untuk dihormati dan dipuji membuat Ahasweros mau melakukan apa saja untuk menjadi nomor satu. Akan tetapi dalam ayat-ayat selanjutnya, kita melihat bahwa dosa ini mendatangkan akibat yang pedih dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua tahu rasanya haus akan pujian. Mungkin ada kalanya kita sengaja melakukan pelanggaran, supaya kelihatan hebat dan pemberani di mata orang-orang tanpa peduli bahwa sikap itu berarti tidak menghormati pimpinan ataupun orang tua. Ingatlah saudara, setiap kali kita menikmati pujian atas keberhasilan, kita hanya akan semakin haus dan menginginkan lebih lagi. Di samping itu, ada pelajaran lain yang dapat kita petik dari kehidupan Raja Ahasweros dalam bacaan ini. Sesungguhnya, minuman alkohol seringkali menjerumuskan orang dalam tindakan yang luar biasa bodoh. Mabuk menyebabkan pikiran tidak lagi jernih dan emosi menjadi tidak stabil. Dan saat seseorang dalam keadaan mabuk, maka keputusan yang diambil bersifat emosional dan impulsif tanpa pertimbangan yang bijaksana. Banyak sekali peristiwa ketika orang-orang mabuk melanggar janjinya kepada pasangan, atau memukuli dan menganiaya orang terdekatnya, atau menghamburkan uang sehingga keluarganya kekurangan kebutuhan makanan. Itulah sebabnya, di dalam Alkitab, dengan penuh kasih, Allah berulang kali memperingatkan kita tentang bahaya kemabukan. Ingatlah pengalaman Raja Ahasweros dan tokoh-tokoh Alkitab lain. Mereka mendatangkan aib dan kesusahan bagi diri sendiri gara-gara kemabukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 ayat 18-19. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan
dengan segenap hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas firman. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami bisa menguasai diri kami dan menjauhkan diri kami dari setiap hal yang akan merusakkan hidup kami, yang akan merusakkan hubungan kami dengan Tuhan. Mampukanlah kami menjalani hidup ini dengan benar dalam pemandangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.